Terima kasih, selamat pagi teman-teman. Kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran online. Masih mengenai tema Creative Thinking Skills. Jadi sebelumnya kita sudah bicara mengenai mental block, ya, creativity block, dan kemudian kita juga sudah bicara mengenai 3 komponen kreativitas. Expertise, motivasi, dan creative thinking skills. Nah, dalam sesi berikut ini kita akan mulai bergerak belajar mengenai creative thinking skills. Ya, apa saja metodenya dan apa yang harus dilakukan supaya kita menjadi lebih kreatif. Di dalam bagian ini coba Anda bisa lihat slide Anda ya. Jadi method to define problem creatively. Ya. Jadi di dalam metode untuk mendefinisikan creative thinking ini kita awali dengan cara untuk mendefinisikan permasalahan. Ya. How to define your problem itu kadang-kadang punya implikasi kunci terhadap proses berpikir kreatif di tahap selanjutnya. Kalau kita mendefine problemnya dengan tepat, dengan akurat, maka kreativitasnya akan pas. Tapi kalau problem yang kita definisikan tidak pas, tidak komprehensif atau meleset, ya solusi kreatifnya juga meleset, ya meleset jauh. Ya, jadi ada 3 cara untuk mendefinisikan problem ya, untuk metode kreatif untuk mendefinisikan problem ya, metode kreatif. Yang pertama metode Kipling, yang kedua problem statement, dan yang ketiga metode challenge ya, atau menantang, challenging your assumption ya. Jadi mari coba kita bahas satu demi satu ya. Jadi yang pertama ini adalah metode Kipling ya, seperti yang terlihat di dalam slide di depan Anda ini ya. Jadi ini ditemukan oleh Rudyard Kipling ya, makanya ditemukan metode Kipling. Intinya ini mencoba menanyakan Anda ke seperangkat pertanyaan Mas ya, 5W dan 1H untuk membantu memicu pemikiran dan mengatasi permasalahan. What, where, when, why, who, dan how. 5W dan 1H. Ya seperti dalam penulisan metode jurnalistik ya, berita ya. Ini juga sebenarnya bisa kita gunakan untuk mengidentifikasi masalah Mas. Ya. Jadi metode Kipling ini coba mengajukan deretan pertanyaan yang layak diajukan ya. Apa masalahnya? What, ya. Di mana terjadinya? Kapan terjadinya? Mengapa hal itu terjadi? Bagaimana Anda dapat mengatasi masalah itu? Siapa yang perlu dilibatkan? Dan kapan Anda mengetahui bahwa Anda dapat mengatasi masalah ini? Jadi intinya what, where, when, why, who, dan how. Ya. Jadi misalnya katakanlah Anda sedang menghadapi problem mengenai penurunan kinerja bisnis di kantor Anda, ya, penurunan kinerja bisnis. Jadi apa masalahnya? Ya penurunan kinerja bisnis, ya di mana? Ya di perusahaan kita. Kebetulan di kantor pusat nih ya, di grup perusahaan utama, ya. Kemudian kapan? Mulai kapan? Mulai tahun semester ini, ya. Mulai semester 1 tahun ini kita sudah mulai turun, ya. Kemudian why? Nah ini why-nya paling penting ya. Kenapa bisa terjadi? Kenapa terjadi penurunan? Ada faktor eksternal, ada faktor internal, mungkin ya. Dolarnya naik, ya. Biaya pegawainya naik gitu ya, sehingga persaingan dari Cina makin ketat misalnya, seperti itu Mas ya. Kemudian who ya, siapa yang perlu dilibatkan untuk mengatasi masalah ini ya, departemen apa saja yang harus dilibatkan untuk mengatasi masalah declining ini, dan kemudian bagaimana mengatasinya ya. Jadi serangkaian pertanyaan tadi memaksa kita untuk mencoba menjabarkan masalah dengan krusial, dengan jernih, dan dengan komprehensif Mas. Ya. Jadi metode Kipling ini adalah memetakan sebuah masalah secara lebih komprehensif dan kemudian akhirnya bisa membantu kita menyusun solusi secara lebih kreatif. Ya, jadi dengan pertanyaan-pertanyaan tadi kita menjadi lebih elaboratif, lebih komprehensif melihat masalah kita. Itu metode Kipling Mas, Kipling ya. Kemudian metode yang kedua ini adalah problem statement Mas. Ya, bisa Anda lihat ya, di slide ini, ya, di slide di depan Anda ya. Problem statement adalah memulai cara memecahkan persoalan dengan mendefinisikan masalah terlebih dahulu secara akurat. Diskusikan apa masalah sebenarnya, temukan poin kesepakatan, dan diskusikan titik perbedaan dalam mendefinisikan masalah. Ya. Cara kita memetakan permasalahan secara benar merupakan setengah dari solusi. Ya, jika kita mendefinisikan problem statement dengan baik, penyusunan solusi yang kreatif akan menjadi lebih mudah. Jadi kalau Anda salah mendefinisikan problem bisa celaka Mas. Solusi kreatif Anda tidak ada gunanya. Contohnya seperti ini Mas. Contohnya adalah misalnya Anda
mengatakan bahwa kinerja bisnis menurun ya, atau kinerja produktivitas karyawan menurun. Kemudian dengan mudah Anda mengatakan bahwa itu karena karyawannya malas, ya, karyawannya loyo, karyawannya tidak termotivasi gitu ya. Menjadi loyo ya, kerjanya asal-asalan. Nah, kalau Anda definisi mencoba menemukan mengatakan masalahnya kinerja bisnis menurun atau produktivitas karyawan menurun dikarenakan karyawannya motivasinya menurun. Itu bisa menjadi satu analisa yang tidak begitu tepat, Mas ya. Kita mesti lebih membongkar lebih jauh lagi kenapa motivasi karyawan menurun. Seringkali banyak perusahaan nih, Mas ya, banyak kantor yang dengan mudah menuding karyawannya menurun ya, motivasinya atau semangatnya. Menyalahkan orang itu namanya human attribution error. Ya, dengan mudah kita menyalahkan orang. Padahal belum tentu karyawannya, mestinya kita membongkar lagi kalau dalam studi-studi perilaku itu sebenarnya ada banyak faktor kenapa karyawan motivasinya turun. Kita mesti harus lebih banyak membongkar itu. Kita analisalah apakah karena desain pekerjaannya, atau load pekerjaannya, atau salary-nya, atau karena atasannya. Nah, setelah misalnya kita survei, kita elaborasi, ternyata memang paling dominan penyebabnya karena atasannya tidak suportif. Jadi rata-rata leader di perusahaan Anda itu tidak begitu bagus dalam mengayomi anak buahnya. Sehingga anak buahnya seperti kehilangan arah. Nah, sehingga kan problem statementnya kan menjadi seperti ini, Mas. Karyawan produktivitasnya menurun dikarenakan atasannya tidak memberikan arahan yang jelas, ya, tim leadernya. Nah, itu kan solusi kreatifnya menjadi ini, Mas, menjadi harus lebih tajam ya, bukan karyawannya yang dibidik, di training misalnya, dikasih motivasi, diundang Mario Teguh, Andri Wongso misalnya, itu kan tidak menyelesaikan persoalan. Karena sumber persoalannya bukan karyawannya, sumber persoalannya atasan merekanya tidak suportif, tidak inspiring gitu ya. Tidak inspiring gitu ya. Sehingga anak buahnya menjadi loyo ya, kerjanya asal-asalannya gitu ya. Nestapa gitu, Mas ya. Ya, nah itu contoh pertama, Mas. Contoh kedua ini, Mas, yang sering terjadi. Itu namanya human attribution error. Istilahnya dalam ilmu psikologi disebut human attribution error. Terlalu mudah menyalahkan faktor manusianya. Contohnya ini, Mas. Pengendara sepeda motor di Jakarta atau di Surabaya yang ugal-ugalan itu ya, lampu merah diterabas, trotoar diterabas, melawan arah, ya. Kemudian menyalip semaunya ya, kadang-kadang nyenggol spion mobil. Saya itu pernah mobil saya itu ditabrak, Mas, dari belakang oleh sepeda motor ya, karena dia mungkin pecicilan ya, orang Jawa bilang pecicilan. Ditabrak aja itu mobil saya, padahal masih baru, Mas, baru seminggu dari toko ya. Ngawur ini, tapi ya saya sih nggak mau turun lah daripada bikin persoalan. Nah, dengan mudah kalau kita lihat di Twitter, di Facebook itu menyalahkan pengendara sepeda motornya, Mas. Ya. Ini orang-orang pengendara sepeda motor di Jakarta, di kota-kota besar itu ngawur, kurang ajar. Itu kalau ahli perilaku mendengarkan kata-kata seperti itu, Mas, itu dianggap naif. Kenapa? Karena sebenarnya penyebab utama kenapa pengendara sepeda motor di semua kota besar itu ugal-ugalan karena konteksnya, Mas. Karena memang situasi lalu lintas di Indonesia, di kota-kota besar Indonesia, di Jakarta misalnya, Surabaya itu, memang sebenarnya tidak didesain untuk ribuan sepeda motor. Ya, sepeda motor itu sebenarnya sebuah kendaraan yang didesain untuk kompleks. Jadi kalau Anda masuk kota-kota besar di jalan protokol Jakarta itu ya kalau bisa naiknya busway atau kereta bawah tanah atau subway. Jadi kalau ahli perilaku mengatakan mayoritas 80% mungkin ya, 20% memang betul disebabkan oleh individunya, Mas ya, 20% saja, bahkan maksimal 30%. 70% ditentukan karena faktor eksternalnya, yakni konteks lingkungannya. Apa itu konteks ya tadi? Karena memang rambu-rambunya tidak jelas, kadang-kadang tidak ada penegakan aturan, dan yang tidak kalah penting memang jalan raya di Jakarta itu didesain bukan untuk ribuan sepeda motor, ya. Karena memang sepeda motor itu sebenarnya alat transportasi untuk pedesaan ya, atau bahkan kompleks ya, bukan di jalan-jalan besar ya. Jalan-jalan besar itu khusus untuk public transportation saja, titik. Tapi itulah, kemudian konteks kayak gitu dilupakan orang, dan dengan mudah kita menganalisa problemnya adalah pengendara sepeda motor di Indonesia tidak mengenal tata krama, tidak
mengenal aturan. Itu salah satu cara mendefinisikan problem dengan tidak benar. Kenapa? Karena pengendara sepeda motor yang ugal-ugalan tadi sebenarnya orang baik-baik saja itu, Mas. Mereka kalau di rumah adalah ayah yang baik bagi anaknya, bahkan guru mungkin ya. Bahkan mereka mungkin selama ini ngajarin orang untuk santun ya, tapi begitu dia naik sepeda motor di Jakarta, siapapun orangnya, entah ustadz, entah guru, ya, entah orang baik-baik saja, entah ayah yang baik, tiba-tiba menjadi beringas, siapapun itu. Itu ahli perilaku mengatakan konteks memengaruhi perilaku, konteks memengaruhi perilaku. Jadi kalau misalnya kita mendefinisikan masalahnya bahwa pengendara sepeda motor itu ugal-ugalan dan kemudian mereka tidak mengenal tata krama, kemudian kita kan solusinya ngasih wejangan atau memarahi mereka, menasehati mereka, hei kalau naik sepeda motor mbok jangan ugal-ugalan, itu nggak ada gunanya, Mas. Kata ahli perilaku itu salah sasaran. Ya harus Anda perbaiki bukan pengendaranya, bukan orangnya, tapi konteksnya. Ya konteksnya tadi, public transportation-nya dibenerin atau bahkan melarang sepeda motor masuk kota Jakarta. Misalnya, itu yang langkah yang radikal. Karena memang sepeda motor tidak didesain untuk jalan seperti Jakarta itu. Ya. Contoh lainnya bahwa itu masalah konteks begini, Mas, pengendara sepeda motor itu ketika kemudian diminta untuk naik busway, ya dia akan menjadi orang yang baik. Kalau dia diminta untuk naik mobil misalnya di jalan tol, ya dia akan menjadi orang yang baik. Karena memang situasi eksternal Anda itu memengaruhi perilaku. Jadi itu contoh, Mas, ya, saya hanya memberikan ilustrasi bahwa ketika kita mendefinisikan persoalan itu jangan terlalu terburu-buru menuduh orangnya, tapi kita harus perhatikan lingkungan sekitarnya, perhatikan juga konteksnya. Karena kalau kita salah mendefinisikan problem, maka solusinya juga akan meleset. Ya, solusinya juga akan meleset. Nah, di dalam slide berikutnya ini ada tugas untuk Anda, namanya tugas problem statement. Ya. Jadi tolong Anda coba amati di kantor Anda ya, identifikasikan masalah sebenarnya, tuliskan dalam statement yang jelas. Jadi saya minta untuk mencoba mengamati di kantor Anda apa masalahnya, ya, ada masalah apa, entah masalah penurunan kinerja, ya, motivasi, atau kemudian produknya tidak laku, ya. Nah, coba Anda analisa, kemudian Anda lacak akar masalahnya di mana. Akar masalahnya ya, akar masalahnya. Paling kunci ya, akar masalahnya. Tadi saya mengatakan bahwa akar masalah karyawannya tidak termotivasi, ternyata atasannya tidak punya leadership yang bagus. Atau pengendara sepeda motor ugal-ugalan, akar masalahnya sebenarnya karena mungkin konteksnya ya. Infrastruktur jalannya yang amburadul, ruang tata kotanya yang amburadul. Jadi coba Anda analisa masalah di kantor Anda apa, dan kemudian Anda petakan akar masalahnya ya, penyebabnya. Nah, kemudian metode yang ketiga itu adalah metode challenge ya. Jadi Anda bisa lihat di slide di depan Anda ini ya. Metode ini intinya adalah mendorong kita untuk menantang, men-challenge segenap prakonsepsi, asumsi, dan pikiran kita mengenai sebuah masalah. Jadi asumsi mengenai tidak mungkin, impossible, tidak bisa dilakukan, atau batasan artifisial tadi, coba didobrak dan di-challenge, ditantang. Ya. Ini di dalam slide berikutnya saya kasih contoh nih ya, beberapa konsep yang mungkin bisa di-challenge. Yang pertama, apakah mobil harus selalu berjalan di darat ya? Bisa di udara mestinya ya. Nah, yang kedua ini, Mas, yang mungkin relevan dengan Anda ya, apakah bekerja harus selalu di kantor? Ya. Dan kemudian apakah menelpon HP tidak bisa gratis selamanya? Itu beberapa hal yang mungkin bisa di-challenge. Saya mau coba elaborasi yang kedua ini, Mas ya. Apakah bekerja harus selalu di kantor? Itu kan salah satu cara untuk berpikir lateral, Mas. Kenapa selama ini kerja harus di kantor dari jam 8 sampai jam 5 sore, atau dari jam setengah 9 sampai jam setengah 5 sore, dan dari Senin sampai Jumat? Itu lateral, itu vertikal itu, Mas. Cara berpikir vertikal itu, Mas. Sampai pensiun, sampai umur 56, itu kan vertikal itu, Mas. Terus linear, cara berpikir linear. Kenapa tidak berpikir lateral? Kenapa tidak bisa kita mengizinkan karyawan untuk bekerja dari rumah? Kan sekarang sudah ada internet, Mas. Ada broadband connection, ada Skype, ada Hangout.
Dengan mudah kita bisa melakukan interaksi dengan Skype, Mas. Ada video conference, ya, ada internet connection. Ya, kenapa harus masuk terus? Itu salah satu cara untuk mendidik kita untuk berpikir kreatif. Ya. Kenapa tidak perusahaan tidak mau mengizinkan karyawannya untuk kerja misalnya Senin sama Jumat kerja di rumah. Mungkin tidak setiap minggu ya, sebulan sekali lah, atau sebulan 2 kali, Senin dan Jumat boleh kerja di rumah. Ya. Begitu kita punya aturan seperti itu atau mengizinkan seperti itu, ya kita dipaksa untuk berpikir kreatif. Bagaimana caranya supaya meskipun kerja dari rumah tetap produktif, tetap bisa terkoneksi, tetap bisa berinteraksi. Ya. Dan somehow di berbagai negara lain itu justru memberikan impact yang lebih menguntungkan bagi perusahaan. Mereka tidak menyediakan listrik, tidak menyediakan ruangan, dan karyawannya menjadi lebih happy. Kalau karyawan lebih happy itu pasti lebih produktif. Ini Mas, salah satu cara untuk men-challenge. Ya. Jadi saya mengajak Anda, teman-teman di kantor, untuk mencoba mendiskusikan yang kedua ini. Apakah bekerja harus selalu di kantor? Beranilah berpikir kreatif. Ya. Jangan seperti Sony tadi, vertical thinking. Akhirnya digilas oleh persaingan. Ya. Jadi itulah Mas ya, beberapa contoh, 3 contoh metode untuk mencoba mendefine problem ya. Jadi metode Kipling, kemudian problem statement, dan kemudian yang terakhir metode challenge. Semuanya kita ajarkan untuk mencoba menggedor kesadaran kita untuk berpikir lebih komprehensif, lebih tuntas, dan juga untuk memberikan solusi yang lebih kreatif. Terima kasih, nanti kita akan lanjutkan dalam video-video berikutnya.